Ya, welcome back to my channel kawan-kawan. Kali ini saya mau review buku yang saya sudah sempat janjikan juga waktu lalu kan. Kalau kamu lihat saya ada rekomendasi 8 buku jelang International Women's Day. Nah, kali ini saya akan review buku ini, Gerakan Sabuk Hijau. Waktu lalu saya sempat kasih tunjuk dan saya bilang kalau buku ini juga saya belum baca dan saya akan berusaha baca buku ini dalam waktu dekat, dan syukurnya saya sudah baca buku ini dan menandai beberapa halaman, dan buku ini sangat bagus sekali. Oke, apa sebenarnya isi buku ini? Gerakan Sabuk Hijau, Wangari Maathai, peraih hadiah Nobel Perdamaian. Buku ini menceritakan tentang seorang perempuan berasal dari sebuah negara di Afrika, dari Kenya, namanya Wangari Maathai. Dia ini adalah seorang perempuan Afrika dari Kenya yang pertama mengenyam pendidikan tinggi sampai gelar PhD gitu. Jadi apa istilahnya, dia tuh pergi sekolah, dia keluar dari dia punya kampung itu sebelum gerakan untuk merebut kemerdekaan Kenya itu terjadi. Jadi dia perempuan yang ada turut memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Kenya di awal-awal masa kemerdekaan Kenya. Dan dia punya gerakan ini sangat luar biasa karena mampu mempengaruhi perempuan di sebagian besar Afrika. Oke, kita akan kenal lebih dekat siapa itu, apa itu Gerakan Sabuk Hijau dan siapa Wangari Maathai. Saya mungkin tidak akan jelaskan terlalu banyak panjang lebar karena saya harap nanti kan bisa ada punya buku ini atau kan bisa pinjam di perpustakaan di mana gitu ada dijual, kan bisa beli juga. Jadi buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1985 dan kemudian dalam bahasa Indonesia itu diterbitkan pertama kali 2003, 2004 dan 2006. Nah, sebenarnya saya awalnya tuh sudah punya buku ini lama, tapi saya belum tergerak gitu untuk baca gitu lebih jauh. Maksudnya belum ada waktu yang tepat juga untuk saya baca. Dan saya senang sekali karena kemarin saya bikin janji dengan teman-teman di YouTube yang nonton dan lihat. Terus saya pikir saya tidak bisa hanya bilang saja, saya harus betul-betul baca buku ini supaya saya bisa sharing. Nah, dia ini adalah seorang perempuan yang dia punya suami itu politikus. Jadi dia punya suami itu waktu itu dari partai begitu, salah satu partai di Kenya sana. Waktu itu masih partai, dia bilang partai pakai multi partai begitu. Jadi dia punya suami itu mau maju DPR begitu, parlemen, calon anggota parlemen. Terus daerah pemilihannya tuh di salah satu di kampung, di salah satu maksudnya distrik begitu. Ya biasalah seperti saat pemilu. Daerah pemilihan itu sebenarnya meliputi dia punya kampung juga, kampung di mana dia lahir dan dia juga dibesarkan di situ sebelum dia kemudian pergi sekolah dan kemudian kembali. Di situ dia punya suami, dia punya suami, dan di situ ada janji-janji politik sebenarnya, janji politik untuk masyarakat sekitar situ. Dan setelah dia tulis buku ini dia bilang, saya sangat naif sekali. Saya waktu itu berpikir janji politik itu sesuatu yang memang kita harus betul-betul tepati, karena itu kita membuat janji pada masyarakat di situ untuk mengatasi punya masalah-masalah seperti misalnya kekurangan air bersih, terus kekurangan kayu bakar, terus kemiskinan yang ada di sana, akses pendidikan, dan banyak hal sekali yang kemudian dia pikirkan. Tapi pertama yang menggerakkan dia tuh adalah soal sangat kurangnya ruang hijau gitu. Makanya dia terus bergerak gitu. Dia bergerak ini apa yang kemudian dia bikin tuh mulai dari usaha. Dia coba dengan usaha. Kalau mungkin sekarang tuh bilang usaha sosial lah juga, tidak terlalu paham, tapi dia mulai dengan usaha. Dia punya satu CV begitu, dia coba jalankan, tapi bergerak di macam bikin ke masyarakat, terus sediakan dorong punya ini untuk bertani, untuk kayu bakar dan lain-lain. Tapi terus tidak maksimal gitu, dia jatuh bangun tuh ada sekitar 2-3 tahun. Sampai dia berusaha juga untuk bikin pembibitan, terus kasih ke masyarakat untuk tanam pohon. Akhirnya dia bisa temukan satu wadah yang tepat untuk menyalurkan dia punya visi dan dia punya program itu ke semua basis masyarakat yang ada di Kenya di beberapa tempat. Dan ceritanya juga dia tuangkan di sini bagaimana sampai itu bisa terjadi.
dia ikut pameran, jadi dia punya banyak cara sekali untuk bikin ini. Dan kalau kamu tahu misalnya istilah one man one tree, satu orang satu pohon, yang banyak sekali dipakai oleh gerakan aktivis gerakan lingkungan hari ini, itu juga ada berangkat dari buku ini, dari Afrika, dari gerakan sabuk hijau atau Green Belt Movement, mereka bilang Green Belt Movement. Dia juga melalui dia punya gerakan sabuk hijau ini. Jadi gerakan sabuk hijau ini dari sebelumnya tuh dia bagi dalam buku ini tuh 2 fase. Fase sebelum dia menjadi sangat struktur dan punya manajemen yang sangat baik, dan sebelum fase dia menjadi sebuah lembaga, satu gerakan yang punya manajemen yang sangat baik gitu. Jadi masa dimana jatuh bangun, terus proses sampai dengan kemudian lahirnya gerakan sabuk hijau itu. Kamu tahu apa yang bikin saya senang sekali dari buku ini? Dia mampu menggerakkan basis dan masyarakat itu sendiri. Dia mendidik masyarakat di tingkat basis tuh, misalnya kalau kau potong satu pohon, kau tebang satu pohon, maka kau harus tanam 2 pohon gitu. Dan karena di sana tuh mereka punya bahan bakar tuh sebenarnya juga ini kayu bakar. Jadi dan ini tuh gerakan perempuan ya, kita harus sadar ini gerakan perempuan. Jadi karena perempuan yang pergi ambil kayu bakar, perempuan yang nanti masak, terus ini soal air bersih dan lain-lain. Jadi banyak perempuan justru yang kemudian terlibat dalam gerakan sabuk hijau ini karena kesulitan-kesulitan yang dialami oleh perempuan. Tapi dengan begitu mereka membuktikan bahwa ketika mereka menanam pohon kembali, mereka mempermudah akses untuk semua orang, yaitu akses kayu bakar, air bersih juga semakin ini, ada tempat rindang. Jadi bikin tanam pohon di tempat-tempat di pusat kota juga, di beberapa tempat untuk supaya orang bisa berteduh, orang jualan di bawah pohon juga biar tidak panas. Dan ini gerakan yang sangat baik sekali. Yang paling penting untuk kita catat, gerakan ini kemudian direplikasi dan menjadi gerakan yang cukup besar di sebagian besar Afrika. Mulai dari Kenya, kemudian tersebar ke negara-negara lain. Jadi mulai dari satu kampung, dari satu kota kecil, dari satu tempat dia ke tempat-tempat lain. Dan mereka punya banyak tantangan. Mereka ini kemudian dianggap sebagai orang-orang yang melawan menghambat pembangunan, waktu itu pemerintah bilang. Yang paling penting mereka juga mampu berusaha untuk menentukan arah kebijakan, bahkan terlibat dalam lahirnya sistem multipartai di Kenya. Dan gerakan ini kemudian bukan hanya milik perempuan, banyak laki-laki yang kemudian ikut bergabung, anak-anak. Jadi dia kerjasama dengan macam di sini dinas kehutanan gitu untuk menyediakan bibit-bibit pohon. Dong waktu itu bilang kayak dong dinas dinas kehutanan gitu waktu di Kenya sana. Jadi dia bilang begini, kita mau tanam pohon sebanyak dengan jumlah penduduk Kenya saat ini. Dan bilang oke, kita akan sediakan bibit pohon gratis. Dan dong bilang kalau asal dong terayakin, pemerintah waktu dinas itu terayakin kalau akan terjadi. Tapi akhirnya terbukti bahwa orang mampu menanam pohon lebih dari jumlah yang ditentukan. Itu lebih dari 1 juta pohon. Keberhasilan mereka itu menggerakkan seluruh rakyat, bahkan dari kampung sampai di kota-kota untuk menanam pohon. Akhirnya tuh yang awalnya didukung, awalnya dilihat sebagai sesuatu yang baik oleh pemerintah, itu kemudian terus mereka dianggap sebagai ancaman. Begitu. Kenapa? Karena mereka mendidik rakyat bahwa pentingnya itu tempat tanah mereka, lahan hijau, apa yang mereka perjuangkan, hutan-hutan mereka, itu sesuatu yang harus dijaga. Dan ketika rakyat itu sadar, kemudian mereka melawan. Jadi mereka dengan sendirinya, inisiatif mereka itu kemudian menolak ada perusahaan yang tidak ramah lingkungan masuk di daerah mereka, tuh mereka lawan. Akhirnya tuh mereka dianggap sebagai kelompok yang menghambat pembangunan. Dan dia Wangari sendiri tuh ini pelopor gerakan sabuk hijau ini sendiri juga kemudian sampai sempat ditahan gitu. Salah satu yang menggambarkan itu tuh saya mau kutip di sini dalam dia punya halaman 69 terkait, dia bicara tentang pemberdayaan individu dan komunitas. Dia bilang begitu
terberdayakan, masyarakat dapat membuat keputusan sadar berdasarkan informasi yang ada untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ini salah satu poster, salah satu kampanye yang ada di dalam buku ini yang menggambarkan unjuk rasa di Nairobi menentang perampasan lahan. Ini masyarakat kemudian bergerak untuk melawan itu eksploitasi yang mulai terjadi. Jadi di halaman, kalau teman-teman melihat itu tuh di halaman jadi di dong punya gerakan ini ada berapa titik fokus. Misalnya dorang berusaha untuk mengadvokasi tempat, menyelamatkan Karura, Gunung Kenya, dan hutan Kafiru. Itu beberapa tempat yang kemudian mereka advokasi sangat gencar sekali. Jadi ketika konflik komunal pecah di beberapa bagian lembah Rif pada 1991, GSH membantu korban dengan cara menarik perhatian nasional dan internasional terhadap penderitaan mereka. GSH juga menyediakan sarasehan pendidikan, kewarganegaraan, dan bantuan material kepada korban. Jadi gerakan Sabuk Hijau ini kemudian menjadi satu tempat yang komplit begitu. Dan buku ini menurut saya seperti buku saku, karena dia menunjukkan bagaimana caranya. Misalnya dia punya 10 langkah yang prinsip mereka, bagaimana untuk bisa menjaga komunitas tetap melakukan pembibitan dan sebuah usaha yang kontinu, dan banyak hal sekali sampai detail-detail. Nah mungkin kalau kita bahas nanti agak terlalu panjang, terlalu melebar, meluas kiri dan kanan. Tapi saya mau bilang kalau gerakan Sabuk Hijau itu adalah satu gerakan yang lahir dari inisiatif seorang perempuan Afrika berasal dari sebuah negara baru merdeka pada waktu itu, Kenya. Mereka punya gerakan ini kemudian menjadi satu efek domino yang mempengaruhi negara-negara lain di Afrika. Bahkan laki-laki juga turut ikut berjuang dalam gerakan Sabuk Hijau ini. Mereka punya anggota tuh lebih dari 2000 anggota dan ada tersebar di Kenya dan di beberapa negara lainnya. Wangari sendiri lahir pada 1940 dan kemudian meninggal di tahun 2011. Tapi apa yang kemudian dia tinggalkan itu menjadi satu inspirasi, menjadi satu bukti bahwa gerakan perempuan itu mampu memberikan kontribusi yang besar dan punya efek yang sangat besar. Dan untuk memperingati International Women's Day, saya ingin mengapresiasi banyak wangari-wangari lainnya yang ada di Papua dan yang ada di dimanapun yang sudah berjuang untuk suatu perubahan yang lebih baik bagi perempuan dan bagi